pagi untuk semuanya. Selamat pagi. Karena kita berakhir di hampir kunjung, saya harap kita semuanya tetap semangat ya. Amin. Dan hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentu saja mengenai Alkitab. Tapi kita sebelumnya akan membuka Alkitab kita dalam kitab Efesus. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat yang ketiga dan kedua juga. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah aku tulis dengan singkat. Dan ayat yang ke-9 juga. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, rahasia yang dimaksudkan Paulus itu mengenai Alkitab tentu saja, tapi kita akan memahami sebagaimana jalur Alkitab itu sebagaimana adanya. Maksudnya itu bahwa Alkitab itu begitu kompleks dan begitu banyak kebenaran dalam ini tidak bisa ditemukan, tapi jika kita melihat ada satu titik merah yang kita temukan, kita akan menemukan suatu jalur yang akan mengarahkan kepada rahasia yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu. Dan kemudian di sini kita akan menarik sebuah garis lurus ya, sebuah garis lurus yang mungkin bengkok tapi percayalah ini lurus. Dan kita akan kembali ke awal pada mulanya, yaitu pada masa penciptaan. Pada masa penciptaan, kita tahu bahwa pada waktu itu Allah menciptakan segala sesuatu dan termasuk makhluk yang begitu spesial, yaitu malaikat dan manusia, yang dimana mereka bisa memutuskan sesuatu, mereka bisa memahami banyak hal, mereka bisa berbuat apapun sesuka hati mereka, karena mereka memiliki kehendak bebas dan apapun itu sendiri. Tetapi suatu saat ketika malaikat yang tinggal di surga memilih untuk memberontak kepada Allah, mereka melakukan dosa yang pertama dan kemudian mereka dihukumkan dan dibuang ke dalam dunia. Dan waktu itu di mana Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang tinggal di Taman Eden di bumi yang sama, dan ketika malaikat itu jatuh ke dalam bumi, pastinya dia merasa sangat jengkel, luar biasa, sangat jengkel, luar biasa. Dan waktu itu mungkin malaikat tersebut berkata, mengapa aku dibuang gara-gara hal sekecil itu? Kenapa aku dibuang karena hal sekecil itu? Dan akhirnya setelah itu, beberapa saat berlalu, malaikat tersebut berpikir bahwa ada satu makhluk yang memiliki kehendak bebas, yang sama seperti dia untuk bisa melakukan banyak hal. Bagaimana jika aku mencoba menghasutnya? Kemudian datanglah iblis kepada manusia itu di Taman Eden, dan kemudian dia menemui Hawa yang sedang duduk dekat pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu iblis itu pun menguji coba manusia tersebut dan bertanya, apakah benar buah di taman itu boleh dimakan semuanya? Kata Hawa, buah yang dimakan untuk seluruh taman itu bisa dimakan semuanya, kecuali satu pohon, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu iblis itu mencoba yang lanjut. Oke, bagaimana jika kalian memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Kalian akan menjadi seperti apa? Dan Hawa di situ pun berpikir, apakah benar demikian? Buah itu demikian menarik dan menambah juga pengetahuan ditambah oleh iblis itu bahwa buah itu membuat mereka seperti apa. Jadi Hawa pun mencoba untuk pertama kali dan kemudian memberikan kepada Adam sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya ini merupakan pelanggaran pertama manusia dalam hal ini. Dan kemudian bahwa Allah yang Maha Kudus tentu saja tidak bisa mentolerir satu dosa sedikit apapun.
Dan surga adalah tempat yang maha kudus. Tentu manusia tidak akan bisa mencapai surga yang maha kudus karena dosa itu tersebut. Manusia tidak dapat lagi menuju surga karena mereka telah berdosa. Dan kemudian manusia tidak mungkin bisa diselamatkan karena firman Tuhan sebelumnya di dalam Kejadian pasal yang ketiga bahwa jika kamu memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, kamu akan mati. Dan itu selaras dengan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23 bahwa upah dosa ialah maut. Dan itu juga selaras di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Kalau Allah tidak dapat menyangkal dirinya, Allah telah menetapkan bahwa hukuman dosa itu adalah kematian, maka tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan dosa selain kematian itu sendiri. Dan berdasarkan kitab Roma harus mengalami maut terlebih dahulu. Tapi karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, Allah memberikan solusi kepada manusia berdasarkan Yohanes pasal 3:16. Karena Allah masih mengasihi manusia, Tuhan menjanjikan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepala dari ular, dan ular itu akan meremukkan tumit dari perempuan itu. Dan itu diindikasikan juga di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama bahwa Hawa menyatakan suatu hal, yaitu aku telah mendapat seorang anak laki-laki Tuhan. Yang dia maksudkan adalah dia sedang menyatakannya bahwa aku telah mendapatkan juru selamat yang telah dijanjikan Tuhan pada Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu mengindikasikan bahwa Adam dan Hawa percaya kepada janji Tuhan yang telah diberikan sebelumnya. Dan untuk penyelesaian dosa harus diselesaikan dengan kematian, dengan menjadikan juru selamat yang akan menggantikan posisi manusia itu dihukumkan. Tetapi sebelumnya Tuhan memberikan suatu simbol sebagai suatu peringatan supaya manusia tetap ingat akan janji Tuhan kepada mereka, yaitu dengan memerintahkan mereka memberikan sebuah meja dan kemudian menaruh domba di atasnya dan kemudian disembelihkan. Itu terindikasi juga di dalam Kejadian pasal yang keempat. Waktu itu ayah sebagai imam dan keluarga yang penumpang dan dasar kebenaran, manusia itu harus mempersembahkan korban karena janji Tuhan. Karena korban pertama yang dilakukan Tuhan adalah di saat mereka telah jatuh ke dalam dosa dan diberikan pakaian oleh Tuhan dari kulit domba itu. Dan kemudian mereka harus terus mempersembahkan korban karena hakikatnya itu belum sama sekali datang. Dan di saat itulah masih dalam perjanjian untuk menunggu juru selamat yang akan datang itu. Dan sebelumnya nubuatan mengenai juru selamat itu sama sekali belum lengkap. Dan waktu itu masih menunggu kedatangannya. Hawa telah menantikan, namun yang didapatnya itu bukanlah juru selamat, melainkan seorang pembunuh pertama, yaitu Kain. Dan hingga suatu zaman di mana Taurat diturunkan, bangsa Israel juga didirikan. Karena ayah pada waktu itu sebelumnya telah gagal untuk menjaga janji Tuhan, maka sekarang beralih kepada suatu bangsa, di mana Tuhan memerintahkan suatu bangsa untuk tetap menjaga janjinya. Dan itu pun peraturan yang Tuhan firmankan semakin banyak bertambah, hingga pada saat ini juga nubuatan-nubuatan mengenai Mesias juga diperlengkapi. Hingga diperlengkap sampai kepada kitab Mika pasal yang kelima ayat yang kedua, di mana pada waktu itu orang Majus mengunjungi bintang yang muncul di langit yang terletak di Betlehem Efrata. Dan ayat itu juga mengatakan bahwa Betlehem Efrata bukanlah yang terkecil dari segalanya, karena daripadanya akan bangkit seorang pemimpin yang akan memerintah Israel. Nah, pada waktu itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu pun penasaran gitu.
Apakah benar dia juru selamat yang dijanjikan? Apakah benar nubuatan itu? Hingga pada kedatangan Yesus di umurnya yang 30, banyak orang menolak keberadaan dia karena mereka tidak percaya akan nubuatan-nubuatan yang hampir lengkap itu. Sehingga mereka, bangsa Israel yang telah dipilih untuk menjaga janji itu, menolak juru selamat yang telah dinubuatkan sebelumnya hingga Yesus Kristus disalibkan. Tapi puji Tuhan, karena penolakan bangsa Israel akan Mesiasnya, keselamatan terbuka bagi semua bangsa. Sehingga orang yang dalam perjanjian lama mempercayai janji Tuhan yang akan datang supaya beroleh keselamatan. Dan sekarang ketika Yesus Kristus yang telah disalibkan pada waktu itu membuka keselamatan bagi semua orang, karena dia adalah hakikat dari domba korban yang dikorbankan sebelumnya, maka seseorang yang sekarang dalam perjanjian baru harus mempercayai bahwa Kristus Yesus telah menebus dosa dunia dari dulu, sekarang, hingga yang akan datang. Dan mereka hanya cukup percaya Yesus Kristus yang telah mati. Jadi saudara-saudara yang dikasih nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus telah menebus dosa semua orang. Tapi hari ini, apakah saudara-saudara telah menerima Yesus Kristus? Amin. 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 Tidak ada lebihnya. Amin. Terima kasih. Sudah selesai. 11 menit lewat 47 detik. 11 menit lewat 47 detik.